Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pria tua bangka bernama Masna yang sedang mengajak seorang arkeolog bernama Yogi untuk mendatangi suku wanita yang ada di hutan Amazon. Masna mengatakan bahwa di suku wanita tersebut banyak sekali emas dan berlian. Dan jika Yogi bersedia membiayai perjalanan mereka, maka mereka berdua akan pulang dengan membawa harta karun yang sangat banyak. Mendengar itu, Yogi tidak mempercayainya karena tentang adanya suku wanita di hutan Amazon itu hanyalah dongeng. Namun Masna menegaskan bahwa itu bukanlah dongeng dan esok hari dirinya akan membawakan bukti tentang adanya suku wanita tersebut. I can see that you don't care much for women. And besides the women, diamonds are as common as pebble. Think I'm crazy. But I approve. It's been nice talking to you, Mr. Crespi. I'll prove it to you tomorrow. Saat sedang berada di ruangan kerja, seorang arkeolog bernama Silva yang merupakan senior Yogi memberitahukan bahwa Yogi jangan termakan oleh rayuan Masna. Karena apa yang diceritakan Masna itu semuanya bohong, hanya dugaannya saja. Dan Masna merayu Yogi itu agar dirinya mendapatkan biaya untuk menemukan suku wanita tersebut untuk membuktikan dugaannya selama ini. He's been telling it ever since. But people pay him to... Crespi was always talking about the Amazon Queen. Dan ketika mereka sedang mengobrol, tanpa disangka si Masna datang sambil membawa bukti berupa patung wanita. Masna mengatakan bahwa ini adalah patung ratu suku wanita yang ada di hutan Amazon. Melihat itu, Yogi dan Silva yang awalnya tidak percaya tentang adanya suku wanita di hutan Amazon itu kini jadi mempercayainya. Lalu saat itu Silva pun menanyakan dari mana Masna mendapatkan patung tersebut, akan tetapi Masna tidak menjawab dan malah langsung pergi. Crespi! Di mana Yogi dan Silva yang kini percaya tentang adanya suku wanita di hutan Amazon pun mereka mendatangi gubuk Masna. Yogi mengatakan bahwa sekarang dirinya dan Silva bersedia membiayai perjalanan untuk menemukan suku wanita tersebut agar mereka mendapatkan harta karun yang sangat banyak. Mendengar itu, Masna yang sudah dari dulu ingin segera menemukan suku wanita tersebut pun merasa bahagia. I'm running my own show. All right, that's good. Let's get started right away. Selepas Yogi dan Silva pergi, dua orang pengangguran kelas berat bernama Adun dan Didin mendatangi Masna dan meminta ikut dalam ekspedisi tersebut. Disebabkan mereka juga ingin ikut kaya agar bisa menikah dengan Jahe, namun dengan tegas Masna menolak. Tentunya hal itu membuat mereka berdua kecewa dan meninggalkan Masna. Mr. Crespi? On the nose, Dr. Master. Keesokan harinya sebelum berangkat, mereka pun bersulang meminum tuak racikan Bimemin. Dan saat itu Silva memutuskan tidak ikut disebabkan dirinya masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah semuanya siap, Yogi dan Masna pun berangkat menggunakan sebuah kapal. Awalnya perjalanan mereka berjalan dengan lancar tanpa ada halangan dan rintangan sedikit pun. Tentunya hal itu membuat Yogi merasa senang dan menikmati perjalanan tersebut sambil menghisap sebatang rokok sampurna kretek kesukaannya yang dibelinya di warung Bimemin. Namun tak lama tiba-tiba ada sebuah perahu yang membuntuti mereka, yang ternyata itu adalah Adun, Didin beserta kawan-kawannya yang ingin membajak kapal Yogi. Disebabkan Adun dan Didin merasa dendam kepada Masna yang tidak mau mengajak mereka. Seems to be trailing us. You know them? They're not good. Paramos! Ketika mereka sedang berlayar untuk menjauhi Adun dan Didin, sialnya tiba-tiba airnya surut membuat kapal mereka berhenti. Di mana hal itu membuat Adun dan Didin beserta kawan-kawannya langsung ngajol karena letak dan menghampiri mereka. Hingga akhirnya mereka pun garlut dengan sangat ragot. Disebabkan kalah jumlah, akhirnya pihak Yogi pun kalah oleh Adun hingga Adun pun berhasil menguasai kapalnya. Yang mana saat itu Adun meminta kepada Yogi untuk ikut dalam ekspedisi tersebut. Akan tetapi dengan tegas Yogi menolak. Kemudian Yogi dan Masna pun ngajol dari kapal dan ngojai menyeberangi sungai. Melihat itu, kawan-kawan Adun pun mengejarnya, namun pada akhirnya mereka kembali ke kapal disebabkan sungai itu banyak sekali buayanya. Dan jika mereka memaksakan, pastinya mereka semua akan mati dimakan oleh buaya-buaya tersebut yang kelihatannya sangat lapar.
Sesudah berhasil menepi, Masna pun mengajak Yogi melanjutkan perjalanan kukurusukan di hutan yang sangat bala. Akan tetapi belum juga mereka jauh berjalan, tiba-tiba Yogi yang demam dirinya jatuh merumpuyuk. Melihat itu, Masna pun mencarikan obat untuknya. Setelah berhasil mendapatkan obat, Masna pun menyuruh Yogi agar mengunyah-ngunyah. Lalu di sana Yogi menanyakan bagaimana sekarang mereka pulang sedangkan mereka tidak memiliki kapal. Masna menjawab bahwa mereka tidak akan langsung pulang, melainkan akan tetap melanjutkan perjalanan. Usai mengatakan hal itu, Masna pun pergi mau mencari kayu bakar untuk membuat durukan. Setelah lama menunggu akan tetapi Masna tidak juga kembali. Disebabkan hal itu, lantas Yogi pun bangkit dan keguruan mencari Masna. Namun sialnya dirinya tidak berhasil menemukan Masna. Hingga akhirnya Yogi yang masih demam pun tergeletak pingsan. Saat terbangun, Yogi menemukan dirinya sudah dikelilingi banyak wanita. Tentunya kenyataan itu membuat Yogi sangat ketakutan dan langsung pingsan. Kemudian para wanita itu pun membawa Yogi ke tempat tinggalnya. Yogi yang kala itu pingsan ketika terbangun dirinya menemukan sudah berada di suatu tempat. Sementara Masna dirinya tidak diketahui nasibnya. Dan saat itu Yogi merasa keheranan karena wanita cantik yang ada di hadapannya itu bisa berbicara bahasa Inggris. Dengan rasa penasaran lantas Yogi pun menanyakan, "Siapa kamu?" Wanita itu menjawab, "Aku adalah Gina," yakni salah satu anggota ekspedisi 4 tahun lalu yang hilang di hutan Amazon. Dan alasan dirinya tidak bisa pulang itu karena terjebak di suku tersebut. Tatkala Yogi sedang enak-enak ngobrol dengan Gina, tiba-tiba beberapa orang perempuan tua datang ke tempat tersebut sambil membawa bak mandi. Lalu mereka pun dengan paksa memasukkan Yogi ke bak mandi tersebut dan memandikannya. Tak lama beberapa orang wanita muda datang ke tempat tersebut dan menonton Yogi yang sedang dimandikan oleh para perempuan tua itu. Selepas itu Yogi pun dipakaikan handuk. Saat Yogi sedang mencari tempat untuk beristirahat, dirinya dikerumuni oleh wanita penduduk suku tersebut. Namun beruntungnya di sini Yogi berhasil meloloskan diri dari mereka. Sesampainya di sebuah ruangan, Yogi bertemu dengan seorang pria yang ternyata dia adalah Eman, temannya Gina yang hilang 4 tahun lalu. Who are you? I'm Pete Masters. You led the expedition that disappeared 4 years ago. Kemudian di sana Eman memberitahukan kepada Yogi bahwa dirinya adalah satu-satunya pria yang ada di suku tersebut. Dan setiap hari dirinya suka dipaksa agar melayani nafsu mereka sehingga sekarang dirinya mempunyai anak lebih dari 25. Akan tetapi setiap anak laki-lakinya dibunuh karena wanita di suku ini tidak ingin memiliki keturunan anak laki-laki. Yang mana ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba beberapa orang wanita datang ke tempat tersebut dan mandi, membuat Yogi yang melihatnya merasa asyik dengan pemandangan itu. Lantas di sana Eman pun mengatakan kepada Yogi bahwa Yogi pasti akan sangat betah tinggal di suku ini dan lupa pulang. Disebabkan setiap hari Yogi akan disuruh mengemplud mereka secara bergantian sampai Yogi tak sadarkan diri. Dan sekali sampai tak sadarkan diri atau tidak melayani beberapa puluh orang wanita. Terus dan bagi teman-teman cowok semua yang ingin puas empludan, silahkan saja datang ke suku wanita ini. Sayangnya ini cuman fiksi. Lanjut. Eman mengungkapkan bahwa awalnya dirinya merasa betah tinggal di suku ini karena bisa empludan setiap hari. Akan tetapi sekarang dirinya tidak betah disebabkan dirinya kewalahan melayani mereka sehingga kini dirinya cepat tua dan beruban, padahal dirinya itu baru berumur 35 tahun. Mendengar itu Yogi mengatakan jika demikian, kenapa Eman dan Gina tidak kabur? Eman menjawab dirinya tidak bisa karena sekeliling tempat tersebut dijaga sangat ketat. Anyway, who can get through the jungle? Usai mengobrol dengan Eman, Gina memberitahukan kepada Yogi jika nanti malam para pelayan memberikan ramuan kepada Yogi, maka Yogi jangan meminumnya. Karena jika Yogi meminumnya, maka Yogi akan kehilangan kesadaran sehingga dirinya menuruti keinginan mereka. Tatkala Yogi sedang mengobrol dengan Gina, tiba-tiba seorang perempuan tua bernama Kokom datang ke tempat tersebut hendak membunuh Yogi. Melihat itu Gina pun menyuruh Yogi agar merayu Kokom supaya Kokom tidak jadi membunuh dirinya. Ketika Kokom sudah terayu dan hendak menyogot Yogi, tiba-tiba temannya datang memperebutkan Yogi sehingga Yogi pun bisa kabur.
Malamnya Yogi pun dibawa dan dihadapkan ke ratu mereka. Melihat Yogi datang spontan, semua wanita yang ada di sana pun langsung mengerumuni Yogi dan memperebutkannya. Tentunya hal itu membuat sang ratu yang ingin mencicipi Yogi lebih dulu pun memarahi mereka. Lalu saat itu seorang pelayan memberikan ramuan kepada Yogi untuk diminum agar Yogi hilang kesadarannya. Namun Yogi yang sudah mengetahui hal itu dari Gina, dirinya langsung menumpahkan ramuan tersebut. Thank you. Disebabkan rencana pertamanya gagal, mereka pun menggunakan cara lain. Dan kali ini Yogi pun termakan tipu daya mereka hingga dirinya bersedia melayani sang ratu sampai dirinya tak sadarkan diri. Dan itu sungguh mengemplutkan sekali. Paginya Gina pun membangunkan Yogi dan mengajaknya kabur dari tempat tersebut mumpung mereka sedang sibuk membantai orang asing yang berniat masuk ke wilayah mereka. Yang mana saat Yogi dan Gina sedang berlari tanpa sengaja mereka menemukan Eman sudah meninggal. Sesampainya di luar mereka dihadang oleh Kokom. Melihat itu mereka pun berusaha melumpuhkannya hingga Kokom yang malang pun pingsan. Melihat Kokom pingsan, spontan teman-temannya pun langsung berlari mengejar Yogi dan Gina. Sementara Yogi dan Gina orang yang dikejarnya, mereka terus berlari kukurusukan di hutan. Setibanya di suatu tempat, Yogi menemukan Adun, Didin beserta kawan-kawannya sudah singjaloprak meninggal. Ternyata orang asing yang dibantai oleh mereka itu adalah Adun, Didin beserta kawan-kawannya. Melihat kenyataan itu, Yogi dan Gina pun sangat ketakutan dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika sedang bersembunyi, Yogi dan Gina pun menutupi tubuh mereka agar tidak ketahuan oleh penduduk suku wanita tersebut. Dan usaha mereka pun berhasil. Terlihat di sana para wanita itu tidak melihat keberadaan mereka. Selepas itu Yogi dan Gina pun pergi ngojai menyeberangi sungai. Setelah menyeberangi sungai, di sana mereka menemukan sebuah rakit yang terapung. Tentunya kenyataan itu membuat mereka berdua merasa bahagia dan langsung ngojai dengan sekuat tenaga mendekati rakit tersebut. Di mana saat itu Yogi dan Gina yang sudah berada di rakit tersebut, mereka berdua merasa aman disebabkan mereka sudah lolos dari kejaran suku wanita itu. Lalu Gina pun mengatakan kepada Yogi bahwa sepulangnya nanti Yogi ke negaranya, maka Yogi jangan pernah menceritakan tentang keberadaan suku wanita itu kepada siapapun karena mereka tidak ingin diketahui keberadaannya oleh dunia. Mendengar itu Yogi pun menyetujuinya. Karena dari awal bertemu Yogi ini sangat tertarik kepada Gina, lantas saat itu Yogi pun menyatakan cintanya kepada Gina. Mendengar itu Gina yang sama menyukai Yogi pun menerimanya. Selepas Yogi menyatakan cintanya kepada Gina, tiba-tiba di sana mereka melihat sebuah pesawat yang melintas ke tempat tersebut. Tentunya kenyataan itu membuat mereka sangat bahagia dan langsung kekeruan meminta tolong. Ternyata orang yang ada di pesawat itu adalah Masna yang sudah berhasil pulang. Dan saat itu Masna memang sengaja sedang mencari keberadaan Yogi. Melihat orang yang meminta tolong itu adalah Yogi, spontan Masna pun menyuruh sang pilot agar mendaratkan pesawatnya. Lalu Yogi dan Gina pun ngojai menghampiri pesawat tersebut. Hingga akhirnya mereka pun selamat. Sepulangnya ke negaranya, Gina pun ditanyai oleh Silva di mana selama 4 tahun ini Gina tinggal hingga dirinya bisa tetap hidup. Karena sudah sepakat dengan Yogi di sini, Gina pun terpaksa berbohong kepada Silva dengan mengatakan bahwa selama ini dirinya tinggal di hutan sampai akhirnya bertemu dengan Yogi dan bisa pulang. Mendengar itu Masna yang berada di sana pun tidak mempercayainya, sebab dirinya merasa yakin bahwa Gina dan Yogi itu pasti sudah berhasil menemukan suku wanita tersebut. Dan saat itu Masna mengejak Yogi kembali ke sana untuk mengambil emas dan berlian. Akan tetapi dengan tegas Yogi menolak sambil mengungkapkan bahwa suku wanita itu tidak ada melainkan hanya dongeng. Sesudah berada di luar, Yogi dan Gina pun silih sogot, lalu mereka pun menikah hingga memiliki anak selusin. Tamat ending yang sangat mengyogikan. Sungguh film yang sangat mengemplutkan sekali. Dan memang ini film klasik sih.
Dan katanya sih di suku Amazon itu saya pernah membaca sebuah artikel, emang ada suku yang penduduknya wanita semua dan mereka kalau ingin memiliki keturunan itu katanya sih menculik pria dari suku lain, kemudian ya supaya mendapat keturunan sesudah melakukan empeludan itu mereka melepaskannya lagi katanya. Saya pernah membaca di mana itu lupa saya teh. Pokoknya gitulah, mengemplutkan sekali. Oke, akhiri saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.